أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang mulia, Al-Qur'an surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Sesungguhnya kami telah memberi kepadanya nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu merekalah orang yang terputus. Wa qala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadits an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati atau menghampiri tempat salat kami. Assalamualaikum. Begitu diterangkan dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sadaqallahu azim wa sadaqan nabiyikal karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah. Tak dapat kami sebutkan satu persatu, insyaallah kita yang berhadir ini mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan izin Allah dipertemukan kembali di tempat ini, masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Huda, dengan niat kita untuk menuntut ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita mengucapkan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, akan digolongkan Allah kita adalah termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Nikmat yang begitu banyak dikaruniakan Allah kepada kita, berupa nikmat
kesehatan, kesempatan, namun ada nikmat yang paling utama, itulah nikmat yang bernama iman dan Islam. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senangkan lisan kita untuk bersolawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil mahsyar nanti hendaklah tergolonglah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini kita kembali melanjutkan kajian-kajian. Kita pilihkan tema kita seiring dengan kajian fikih Islam. Ibu bapak yang sudah mempunyai buku sebagai referensi kita, mudah-mudahan dapat melihat, memperhatikan, sekali-kali diintip-intip jugalah kajian ini Bu, halaman berapa sesuai dengan kitab fikih Sulaiman Rasyid, fikih Islam lengkap. Dan tidak hanya terfokus cuma terletak pada fikih itu saja, tapi banyak pelajaran ilmu-ilmu fikih lainnya. Yang jelas kita ini dalam konteks mazhab Syafi'i, agar yang kita kaji ini sejalan sesuai dengan kebiasaan atau mazhab yang berada di kampung-kampung kita. Ini kebetulan yang dikaji ini mazhab Syafi'i dan yang mengajarkannya Ustaz Syafi'i Bu. Jadi satu kebetulan saja. Jadi saya jangan jelaskan nanti kepada orang, kata siapa kajinya seperti ini? Kata Ustaz Syafi'i. Bukan. Kata keterangan kitab dalam mazhab Syafi'i. Maka dari itu kali ini kita pikir kita masuki bulan Zulhijjah, maka kita akan belajar tentang hal-hal yang berhubungan dengan kurban. Nanti kita sentuh juga tentang akikah. Ibu bapak yang mengaji tentang ini, babnya itu terdapat di halaman 475. Sudah hampir nak tamat kitabnya dah Pak. Karena hari raya haji, hari raya haji Idul Adha ada berhubung dengan kurban. Nanti kita balik ke belakang lagi. Kenapa itu yang dibahas? Karena kebetulan sebentar lagi kita hari raya haji, ada hubungannya dengan kurban. Jadi tujuan daripada mempelajari ini agar tak seorang pun jemaah kita dan seluruh sahabat-sahabat, saudara-saudari kita yang di desa kita ini tak lagi picik pemahaman tentang kurban. Jadi paham kita. Maka judul bab ini adalah judulnya Udhiyah. Udhiyah itu adalah yang berhubungan dengan masalah kurban dan akikah. Jadi ibu bapak yang punya kitab halaman 475 di fikih Islam boleh kita lihat. Jadi sambil kita mengaji, mengkaji, referensi pun kita punya. Nanti bila kita lupa, tinggal pulang ke rumah lihat lagi. Oh, ini pernah kami bahas di Masjid Al-Huda. Sewaktu itu hidup lagi uak sebulan. Waktu itu hidup sebulan lagi. Waktu itu uak yang mana tak hidup? Uak lombu lah. Dia mana hidup lagi kena potong. Tapi waktu kaji itu kita hadir menceritakan tentang kurban ini. Dan ini sekaligus tentang akikah. Saya pikir ini tak selesai Pak langsung tentang akikah. Karena ada waktu kita sebelum nanti akikah pula dibahas. Jangan lagi ada bingung. Masalah akikah ni gimana, kurban gimana. Sehingga ada timbul pertanyaan, kata orang itu, orang yang belum lagi akikah enggak boleh kurban. Ada orang pula bilang kalau belum pernah kurban sekalipun enggak boleh kita akikah. Ini kalau kita enggak luruskan dengan benar sesuai dengan kajian, maka tentu akan membingungkan umat. Itu ya Pak. Akan membingungkan umat, maka supaya jangan bingung, berilmu. Fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah apa-apa yang tidak engkau ketahui kepada orang-orang yang mengetahui.
Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tanpa kita panjang mukaddimah, mari kita telusuri pelan-pelan kajian ini. Mudah-mudahan tak seorang pun yang tidak paham, setidak-tidaknya Pak, beberapa persen kajian tentang udhiyah ini, penyembelihan ini, kita akan pahamkan. Nah, sambil diskusikan sama kawan-kawan, nanti ada beberapa soal terjadi dalam fikih mazhab Syafi'i di masyarakat kita bisa kita selesaikan. Kecuali yang timbul furu'ul masail, terjadi perbedaan pendapat yang tidak terdapat di kitab ini. Nah, itu tanyakanlah kepada guru-guru kita. Mungkin mereka masih punya kitab referensi yang lebih tinggi dan lebih luas daripada ini. Apa contohnya? Ada sebuah kasus. Apa hukumnya memberikan hewan kurban kepada orang kafir? Tak ada di sini ya Pak. Nah, itu namanya furu'ul masail, cabang masalah. Atau dia katakan, apa hukumnya berkurban dengan hewan yang cacat setelah dibeli? Sudah kita beli bagus, mantap, kaki nggak pincang ya Pak, tak adalah cacat yang lain. Lalu ternyata diseruduk oleh binatang lain. Besok mau dikorbankan, situ pula patah tanduknya. Maka tak dijelaskan di sini. Nanti ada diceritakan dalam beberapa kitab, itulah namanya Pak furu'ul masail. Kita mendetail itu pun lebih luas tambah mantap. Tapi ini kan untuk program-program memahami tingkat dasarnya, supaya nanti tak bingung. Nah, kecuali timbul masalah di sebuah kampung. Masalah ketiga contoh, apa hukumnya bila pula orang kafir pula yang memberikan kurban? Siapa tahu datang orang yang kafir atau non-muslim. Halo, selamat malam Pak, panitia BKM Al-Huda, kata dia. Iya, kami, ada apa? Kabarnya Bapak nanti beserta masyarakat akan mengadakan raya kurban. Betul, kami mau nyumbang lah Pak seekor lembu. Bapak siapa? Saya Pak Kuseng, kata dia. Nah, Pak Kuseng, rupanya dia orang Cina. Dia pula toleransi sosialnya tinggi pula di kampung itu. Terima, mantap, kata panitia. Pak tak pula paham. Rupanya ada di antara panitia itu yang ngaji Pak. Ini kan yang beri ini kan orang kafir, boleh apa tidak? Tanya Ustaz. Diteleponlah oleh Ustaz, yang ini mengatakan boleh, yang ini mengatakan tidak, yang ini mengatakan bisa. Akhir panitia bilang, duh tak boleh ya Pak. Satu mengatakan haram diterima, yang satu boleh saja. Yang satu, Ustaz pulangkan kembali. Kata panitia, sayanglah Pak Ustaz, ini besar pula lembu ini. Sayanglah, itulah Pak namanya furu'ul masail, cabang-cabang masalah. Nah, kita tak ngaji itu, nanti kita akan sampai pada bab itu bila ada waktu. Nah, hari ini, malam ini, mudah-mudahan Allah SWT mencerdaskan pikiran kita, mencerdaskan tubuh kita, kemudian meluaskan pemahaman kita dalam membahas bab ini, dalam udhiyah. Nah, konsep pertama Pak, dalil. Dalilnya sudah ada di Quran. Tadi mukadimah kita baca. Bahkan Bapak Ibu jadi ayat langganan dalam sholat. Inna a'tayna kal kausar. Udah paham? Ya Pak. Di mana letak perintah kurbannya? Fasolli li rabbika wanhar. Maka sholatlah dan berkurbanlah. Nah, itu setidak-tidaknya Pak kita paham satu dalil yang terdapat dalam Al-Quran tentang kurban. Jadi kita nggak ikut-ikutan. Nah, minimal itu ya Pak. Hadis ada sudah kita bacakan tadi. Sampai-sampai ada ancaman ya Pak. Nah, bahwa kata Rasulullah, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati, menghampiri tempat sholat kami. Memang sunat Pak dalam mazhab Syafi'i, tetapi dalam mazhab Hanafi kurbannya wajib. Jadi sampai-sampai ada orang yang mampu, kata Nabi, tegas dengan jangan dekat di tempat sholat kami. Itu kan marah. Itu setidak-tidaknya dalil. Nah, dalilnya yang berikutnya ada sunatnya, itu bagi kita dan bagi
Rasulullah SAW. Sampai Rasul katakan dalam hadis riwayat Tirmizi, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Saya disuruh menyembelih kurban dan kurban itu sunnat bagimu. Nah, jadi kau tanya orang nanti, siapa yang bilang kurban itu sunat? Rasulullah. Bukan kata kita. Nah, jadi ada referensinya. Jadi orang bilang, Rasul mengatakan ini apa? Kata dia, aku tak dapatlah pokoknya hafal tentang ustaz-ustaz tuh. Pokoknya ada di kitab ini, halaman sekian. Ini kau baca. Kata dia, Pak. Nah, kan tidak apalah kita jelaskan lagi, Pak. Dah. Ada lain ada? Ada. Sampai-sampai kalau bagi kita hukumnya sunat, tapi Nabi bagi dia itu dihukum wajib. Cobalah, Pak. Kalau sempatlah Nabi katakan wajib untuk dirinya, lalu wajib kepada umat, setiap tahun kita akan makan daging kambing, unta, lembu, kerbau, tak termakan-makan, Pak. Karena wajib. Tapi Nabi mewajibkan untuk diri dia. Kutiba alayyan nahru wa laysa biwajibin alaikum. Diwajibkan kepada aku berkurban dan tidak wajib atas kamu. Tidak wajib itu sunnah. Nah, itu dia, Pak. Jadi mana binatangnya? Masih dipahami pelajaran ini. Jadi binatang yang sah untuk kurban itu mestilah dicek. Jangan nanti potong orang, potong tidak. Kurban orang, kurban kita ternyata kerbaunya habis, lembunya habis, kurban tak sah. Maka perlu ilmu. Nah, yang pertama yang mesti kita pahami bahwa hewan itu tidak cacat. Itu ya Bu, binatang yang sah itu Pak untuk kurban tidak cacat. Cacat maaf kita misalnya pincang dia, atau sangat kurus betul, atau sakit dia, atau kena corona dia sebelum itu. Mana tahu kambing itu kena corona, diperiksa pula ini corona ini kata orang tuh. Nah, itu atau putus telinga dia, atau putus ekornya, atau syarat lainnya dia itu telah berumur, masih kecil belum potong. Dia ada syaratnya. Pertama, dombanya domba dakni. Itu bahasa kita. Domba dakni itu umurnya 1 tahun lebih atau sudah berganti giginya. Ada juga kambing apa itu daerah kita nih Pak. Cepat dia berganti gigi. Ya kambing-kambing itu boleh itu. Kemudian kambing yang telah berumur 2 tahun atau lebih, ini kambing yang normal yang biasa kita lihat tuh. Yang ketiga ada onta. Kalau onta mau kita buat, berapa sekarang? Nampak pun tak pernah. Saya sekali seumur hidup lihat onta di kebun binatang Siantar. Saya perhatikan lama-lama onta memang besar lah. Nengoknya itu. Kalau dikurbankan onta itu tidak nyampe 30 juta. Nah sekarang lebih mahal lagi. Ada juga yang kecil onta itu. Enggak sama besar semua enggak. Iya, ya. Si onta itu Pak 30 juta. Atau 40 juta mau hampir berapa? 2 kereta baru. Itu sanggup. Kalau itu dipotong pula wajar lah pula orangnya. Kita jangan kena makan dagingnya ya Pak. Nengoknya pun jarang. Nah, kalau kambing itu berapa biasa lah nengoknya jauh lah. Apalagi naiknya belum pernah lagi. Nah, yang ingin ini mana tahu tak nak pergi berbinatang coba jarilah. Kita ingin nak naik. Saya ingin juga naik coba. Apa namanya onta? Udah tak pernah. Nengok di TV aja boleh buat. Nah, kalau ada orang melihara sini ingin juga kita naik tuh. Nah, di daerah Sumatera ini masih banyak lagi ada juga kebun binatang. Itu kalau onta dia umurnya 5 tahun atau lebih. Tidak 2 tahun. Tidak tahu kita. Mana tahu ada orang yang mau kurban onta nanti. Ini onta kurban berapa umurnya Pak? 2 tahun belum bisa. Yang keempat, ini sapi kerbau yang telah berumur 2 tahun. Jangan ditambah-tambah. Sapi ya Bu. Jangan tambah lagi hurufnya. Nanti saya pula yang kena potong. Sapi kerbau yang telah berumur 2 tahun lebih. Nah, itu udah diterangkan kata siapa kata mereka. Kita tak hafal dalilnya Pak. Itulah gunanya kita punya kitab. Ini bunyinya dibacalah orang itu. Anil Barra ibni Azibin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un la tajzi'u fil adahil awrahul bayyinu awruha wal maridatul bayyin
maraduha wal arja'ul bayyinu arjuhal wal ajfa'ul lati la tunki. Begitu dalam hadis riwayat Ahmad dari Sahih Imam Tirmizi. Dari Barra bin Azib, Rasulullah SAW telah bersabda, 4 macam binatang yang tidak dijadikan korban, rusak matanya, sakit dia, pincang, kurus yang tidak berlemak lagi. Ya kalau udah berlemak dia Pak kurus, tak berlemak apa mau makan lagi. Maka orang kurban itu lihat dulu, dia kurus betul kambing. Oh ini tak bisa dulu. Kenapa? Karena yang dibutuhkan itu dagingnya. Pada dimakan lagi, ngusap tulang lah. Dilihat dalam riwayat Muslim, an Jabirin qala Rasulullah SAW, la tadbahu illa musinnatan illa an ya'sura alaikum fatadbahu jaz'atan minad dha'n. Dari Jabir Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu menyembelih untuk kurban kecuali musinnah. Musinnah itu tadi telah berganti gigi. Nah, udah ada ketentunya. Jika sukar didapati, maka boleh nama istilahnya Pak jaz'ah. Nah, tadi musinnah ya Bu. Ini jaz'ah. Jaz'ah itu apa? Yang baru berumur 1 tahun lebih. Tapi yang model tadi Pak, cepat besar dia. Dari biri-biri. Kambing apa tadi? Yang gembel tadi? Itulah yang kita katanya Pak boleh yang 1 tahun lebih. Kata siapa? Bukan kata orang ini. Memang udah ada hadisnya bahwa kambing itu 1 tahun lebih itu boleh, tidak 2 tahun. Tapi jenis kambingnya apa? Nah, itu orang nanya kata siapa nih? Serah ini ya. Coba kau baca kata kita. Jadi kita punya jawaban dari hujah dengan ilmu. Walaupun tak hafal kita hadisnya Pak. Nah, lihat lagi keterangan ini Pak ya. Seekor kambing hanya untuk korban 1 orang. Dikiaskan dengan denda meninggalkan wajib haji. Orang meninggalkan wajib haji itu Pak bayar denda dia. 1 ekor kambing nantinya. Nah, tetapi seekor onta karboran sapi boleh buat kurban 7 orang. Saya tanya Ibu, 1 ekor kambing untuk 1 orang. 1 ekor lembu untuk 4 orang wanita untuk apa dia cepat jawab? Nah, tahu dia. Ibu, 1 ekor kambing untuk 1 orang. 7 ekor lembu atau onta atau kerbau tadi untuk 4 orang wanita untuk pokoknya cepat respon dia. Nyambung dia langsung. 4 perempuan untuk 1 laki-laki gitu dia. Itu bukan lagi bab kurban, bab munakahan. Jangan dibuka-buka bab itu. Kalau nak nengok ibu-ibu mengamuk itulah. Ya Bu. Ibarat orang beli madu ya Bu. Jangan ngantuk aja itu Pak. Nah, kalau beli madu asli apa tidak? Dibakar lah. Kalau terbakar asli itu dibakar Pak. Kalau orang beli madu asli di kulkas, kalau nanti tak beku asli itu. Capek orang ini yang asli ini. Kenapa? Nampaknya ada pula lebahnya di dalam. Rupanya campur juga. Kalau nak nengok asli, kata orang yang jual itu, bawa ke rumah. Kalau ngamuk istri nanti asli itu. Orang jual itu pula. Kalau tak ngamuk dia tak asli. Tambah 2 pun dijual, tambah 2 pun ceritakan. Nah, itu tentu aja tuh. Dah. Itu ketentunya Pak. Udah ada ketentunya. Seekor kambing untuk seekor orang. 1 orang. 7 orang untuk seekor lembu atau kerbau. Nah, ada orang yang sampai keluarganya entah sewali, sepupu yang kandung aja sampai 7 anak. Tapi sampai beberapa tahun nih tak pernah berkorban. Nah, tak pernah. Buatlah. Keluarga kita banyak, minimal seekor kambing. Walaupun seekor kambing itu untuk 1 orang, niat pahalanya dapat sekeluarga. Kok nanya orang nanti kita di mana tahu? Nabi ketika beliau berkorban, dia katakan, inilah kurban Muhammad dan keluarga Muhammad. Apakah kambing atau lembu atau onta yang dipotong Rasulullah itu sampai keluarganya 25 juga lembu? Tidak. 1 ekor Pak, kambing. Ini kurban untuk Muhammad dan keluarga Muhammad.
keluarga itu, maka kita berselawat tuh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ali itu bukan Sayyidina Ali. Ali itu pakai alif meli. Itu selawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad dan keluarga Muhammad. Keluarga apa? Itu ramai keluarga kita, kakak, adik, abang, umpamanya anak, menantu. Satu orang pun jadilah tahu ini atas nama dia. Tapi niat pahalanya dapat keluarga-keluarga yang berhubungan dengan dia. Itulah mantapnya, Pak. Tahun depan atas nama dia pula. Tapi kita keluarga dapat. Ini sedih kita kadang-kadang satu dusun itu pun tak ada orang yang berkorban. Ada ramai sedusun. Mintalah dusun lain sampai rezeki itu, Pak. Ada lebih sedih, ada sebuah masjid besar, cantik, orang kaya banyak, kebunnya luas. Tapi anehnya kambing 2 ekor aja yang ditumbangkan. Tapi saya lihat ada musola, Pak, biasa-biasa saja. Tahu Bapak, 3 lembu, 3 ekor kambing. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustaz ada di rumah yang tengah sekian? Ada, insya Allah ada apa, Pak? Alhamdulillah Pak Ustaz, pengajian semalam itu tergugah hati orang-orang kita di sini. Kenapa? Biasanya kami sini seekor lembu di musola nih, kemudian seekor kambing. Ini tahunnya Pak Ustaz 3 ekor kambing, 3 ekor pula lembunya. Jadi ada apa? Bapak tanya sama saya. Kalau ada Ustaz di rumah kami antar ini, mantap saya bilang. Lah dia antar yang bagus. Tapi kadang-kadang dikaji panjang lebar tentang kurban nih, tak sampai-sampai kurban. Tinggal cerita aja kaji. Kenapa tak ada kurban tahun ini, Pak? Itu ada yang motong Pak Ustaz, kata dia. Itu tapi ini kan kajian, Pak, itu dilaksanakan lebih bagus. Itulah, jadi ada dalilnya, ada. Anjabirin naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyatil badanata an sab'atin wal baqarata an sab'a. Rawahu Muslim. Dari Jabir, kami telah menyembelih kurban bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah. Seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Itulah yang dijelaskan tadi, Pak. Karena jelas tadi tidak lagi apa. Kenapa? Karena sahabat pernah melakukan ini bersama Rasulullah. Jadi tidak diragukan lagi. Artinya sahabat itu melihat Rasulullah SAW. Bukan hanya dia katakan, disembelihkan nampak di depan para sahabat itu. Ini 7 orang Rasulullah. Maka ketentuan syariat ini pun berlakulah sampai detik kita dan zaman kita ini. Sampai masa saya menyampaikan ini, Pak. Tetap tidak dirubah. Dan ketetapan ini akan berlaku sampai hari kiamat. Sudah menjadi keputusan. Lihat dalam riwayat Tirmizi dan Nasa'i. An ibni Abbas kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safari fa hadara al-adha fastarakna fil baqarati sab'atan wa fil ba'iri asyarah. Jadi kalau kita dengarkan dalil-dalil ini, Pak, tak ada keraguan lagi. 1 2 bukan 1 2 dalil lagi. Ini ceritanya berturut-turut. Dari Ibnu Abbas, pernah kami bersama-sama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan. Ketika itu datang hari kurban, maka kami bersama-sama menyembelih seekor sapi untuk 7 orang dan seekor unta untuk 10 orang. Boleh, Pak. Darah kami 7 orang unta. Jadi kalau ada orang perdebatkan nanti, Pak, katanya Pak Ustaz, unta itu 7 orang. Tapi kata Ustaz ini 10 orang. Yang mana betulnya ini? Kita tunjukkan dua-dua itu. Bahwa seekor unta itu bisa untuk 7 orang. Seekor unta itu juga boleh untuk 10 orang. Wa fil ba'irati asyarah. Tidaklah terjadi perdebatan panjang. Kita jelaskan dua-duanya dalilnya ada. Kalau nak buat unta atau 10 pula orang yang ikut boleh. Kalau 7 orang pun bisa. Tidak orang bingung. Nah, itu Pak keterangan tentang ketentuan hewannya. Nah, ini kalau gini mempelajarinya Pak kan paham kita. Ibu pun bisa lihat, Bapak ada kitab, kita paham. Oh, ini babnya tentang berapa sebenarnya kambing atau lembu atau unta tadi yang nak dikorbankan ini dan jatah untuk berapa orang itu. Nah, tahu kita. Nah, selesai itu lihatlah waktunya. Jangan sembarang-barang potong waktu. Kapan kamu kurban? Udah aku potong. Belum lagi khotib naik aku potong katanya. Lama kali kalian aku lebih duluan. Tak ada lah manfaat di kurban dia. Bukan harinya.
hari ini potong lembu Pak, niatnya kurban, itu apa? Ke bulan dia, bapak-bapak mengerjakan haji, tapi di bulan Zulqa'dah. Mengerjakan haji di bulan Ramadan. Kalau umroh boleh lah. Kalau udah ada ketentunya, sembahyang tarawih di hari raya. Makanya waktu itu punya hubungan dengan amal. Bukan sama sembarang. Sholat tahajud jam 12 siang. Nah, berarti waktunya ini berhubungan dan ada pengaruhnya kepada amal-amalan itu. Makanya dibuat ketentuannya waktu penyembelihan korban. Jadi waktu milik korban sudah ada ketentuan Pak, dari matahari setinggi tombak pada hari raya haji sampai terbenam matahari tanggal 13 bulan haji. Itulah kita kenal Bapak Ibu dengan hari tasyrik itu Pak. Dari mulai satu harinya 10 lah, tanggal 10 itu ya Pak. 10 lepas hari raya khotib lari itu khutbah. 10 tak ada 10 nih, kambing pun 2 ekor, potonglah 10. Besok ada lagi waktu 11, tak ada juga bulan hari ketiga. Ada 11, 12, tak ada 13. Berarti 4 hari lah masa motongnya. 4 hari. Kenapa panjang begini? Ada orang waktu disampaikan pesan ini Pak, dia respon tak malah nanggap tentang kurban. Ternyata pas khutbah itu disampaikan, ada orang-orang yang tergugah. Saya sampaikan khutbah itu, saya tanya panitia, alhamdulillah Pak Ustadz, tahun ini pula memang agak berlebih lah dari tahun lalu. Tahun lalu 2 ekor kambing, 1 ekor lembu. Ada perubahan Pak, berubah sedikit, kambing pula 3. Yang kambing gembel tadi Pak, kambing yang gimbal tadi, dapat 1 ada yang mau. Alhamdulillah, saya khotib. Selesai saya khutbah, pulang, itu telepon panitia. Ustadz, alhamdulillah yang Ustadz sampaikan tadi, ada pula orang 7 orang menyumbangkan lembu 1 ekor lagi. Tak bisa pakai potong. Ya tak apa-apa, besoknya bisa dipotong. Besoknya dipotong lah Pak 1 ekor lembu, alhamdulillah. Rupanya ada yang ikut. Kok bisa lah potong? Pesan 1 ekor lembu. Padahal itu musola. Begitulah orang-orang yang berkesan nempang. Alhamdulillah. Ada waktu lagi enggak ada lah. Kalau perlu 1 ekor lagi pun ada waktu. Selama jangan lewat hari ke-13. Jadi itu pun kenapa dibacakan dalilnya? Kalau percayanya kenapa? Tak perlu dalil Ustaz, kami percaya dalil ini untuk menguatkan hujah kita. Agar ketika ada orang membahas ini, bukan kata kita, bukan kata Ustaz, ya Bu. Memang udah ada ketentuan di samping Rasulullah dalam riwayat Bukhari. Bagaimana bunyinya? Man zabaha qabla sholati fa inna ma yazba'u li nafsihi wa man zabaha ba'da sholati wal khutbataini faqad atamma nusukahu wa asaba sunnatal muslimin. Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat air raya haji, maka sesungguhnya menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa menyembelih kurban sesudah sholat air raya dan 2 khutbahnya, sesungguhnya dia telah menyempurnakan ibadahnya dan ia telah menjalani aturan Islam. Jadi orang tadi dapat pahala sedekah aja lah. Tetap juga pahala. Pahala sedekah. Kemudian lain pun sedekah itu dapat. Jadi yang dimaksud oleh raya ini apa dalam hadis itu? Waktunya. Selesai 2 khutbah itu, naik dia lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu 2 khutbah itu.